Shalom dan selamat pagi untuk kita. Sangat senang hari ini saudara boleh mengungsikan berkat lewat daripada firman Tuhan. Jadi tanpa membuang waktu, mari kita membuka di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mau menjadi orang yang baik, ketika kita ingin mengubah kehidupan kita, sikap kita, akan ada satu timbul di dalam hidup kita ketika kita berusaha untuk menjadi yang baik. Terkadang emosi kita terganggu, terkadang kehidupan kita itu ada sedikit terganggu dan sebagainya. Kadang-kadang ada timbul kritikan orang dalam kehidupan kita. Apalah dia tuh berusaha menjadi yang lebih baik dan sebagainya. Dan itu seringkali berlaku di dalam pribadi kita sebagai orang Kristen. Memang kalau kita mau berusaha menjadi yang lebih baik, pasti ada orang kritik lah. Saya yakin itu untuk menjadi, apabila kita mau menjadi orang yang berubah, orang akan selalu cakap dengan pribadi kamu, dia tuh mau bertobat sudah dan sebagainya. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan di sini, saya dan kamu tidak perlu dengar apa yang orang bilang, tetapi saya mau kita itu menjadi pribadi kita sendiri, berusaha untuk menjadi pribadi kita. Kalau kita mau berubah, ya itu terpulang dari kita lah. Kita punya suka, kita sudah mau berubah, tinggalkan cara hidup yang lama, itu terpulang daripada pribadi kita. Tetapi hari ini ramai orang lebih cenderung mendengar perkataan orang. Ini yang menjadi masalahnya di dalam kehidupan orang Kristen. Ini yang akan menjadi punca yang terbesar di dalam kehidupan Kristen. Apabila kita mau berubah, saya dan kamu harus berubah sepenuhnya. Jangan lagi bilang, saya sudah malu, sudah mau berubah tapi dicakap-cakap orang. Biarlah apa orang mau kritik dengan hidupmu. Yang penting hubunganmu dengan Tuhan, itu yang lebih penting. Hubunganmu dengan Tuhan itu yang menjadi kepentingan di dalam hidupmu. Berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sebab itu hari ini apa yang saya ingin kongsikan, tema firman Tuhan ini adalah menjadi yang lebih baik. Walaupun kita bukan manusia yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kenapa saya mengungsikan hal ini? Karena ini adalah tema dalam pribadi saya sendiri. Ini menjadi tema yang terbesar dalam pribadi saya. Sepanjang saya melayani, ini yang menjadi tema di dalam hidup saya. Saya tahu di dalam kehidupan saya ini tidak ada yang sempurna. Terkadang juga pandai emosi, marah-marah. Itu semua ada di dalam kehidupan kita, di dalam kekristen. Di waktu kita percaya, walaupun kamu sudah percaya Tuhan sepenuhnya, terkadang ada emosi yang mengganggu pribadi kita. Saya percaya bahwa kita sudah akan marah-marah dan sebagainya, itu menjadi lumrah. Tetapi kalau kita hari-hari marah, tidak ada masa untuk menikmati kebahagiaan, itu juga masalah. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah saya dan kamu harus berusahalah menjadi orang yang lebih baik. Mungkin hari ini kamu rasa bahwa kamu kurang baik, besok jadilah lagi yang baik. Belajarlah terus menerus menjadi orang yang lebih baik. Firman Tuhan sendiri berkata, apa yang kau tabur dan itu yang pasti yang akan kau tuai. Jadi apabila kita tabur kebaikan terhadap orang lain, orang yang di sekitar kita, saya yakin dan percaya bahwa saya dan kamu pasti akan menerima hal kebaikan itu juga. Tetapi apabila kita tabur kebaikan tetapi orang tabur kejahatan, ya itu terpulanglah dari pribadinya. Sebab kehidupan kita ini, masuk surga ini tidak ada guna wakil-wakil. Apabila kita masuk surga, itu pribadi masing-masing. Jadi hari ini saudara, saya dan kamu harus taburkan kebaikan itu terhadap orang lain. Apapun kritikan orang dalam hidupmu, tinggalkan kritikan itu. Fokuskan dirimu dengan Tuhan.
Utamakan Tuhan itu dalam hidupmu. Jadi kerjakan kebaikan itu dalam pribadimu. Apabila kita sudah kerjakan kebaikan itu dalam pribadi kita masing-masing, saya dan kamu harus meletakkan Yesus itu di dalam kehidupan kita, menjadi yang terbesar. Kita harus utamakan Yesus itu dalam pribadi kita. Apabila kita sudah utamakan Dia, kamu akan mengerti jalan cerita hidupmu. Kamu akan sadar hari demi hari tentang pribadimu. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kamu banyak melakukan kesilapan terhadap orang lain. Berdoalah dengan Tuhan, minta pengampunan dengan Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi kita, minta Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Berusahalah minta kekuatan dengan Tuhan, minta dengan Tuhan kirim roh kebaikan di dalam pribadi kita ini, karena kita sadar kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita terkadang pribadi kita ada yang mengganggu hidup kita. Tapi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah, dan yang saya simpulkan di sini, saya dan kamu harus menjadi orang yang lebih bijak dan harus menjadi orang yang lebih baik. Harus majulah di dalam kehidupan kita seperti Yesus ketika Dia melakukan banyak hal kebaikan terhadap orang lain, tetapi orang tidak dapat melihat kebaikan itu. Justru orang melihat hal keburukan yang orang nilai dalam pribadinya. Tetapi kita hari ini, yang saya ingin katakan, saya dan kamu harus kongsikan kebaikan itu. Walaupun orang tidak dapat terima dan sebagainya, ya tidak apalah. Yang penting saya dan kamu sudah lakukan kebaikan itu terhadap orang lain. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, sampai sini firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua.